Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Elin dalam pembelajaran matematika materi penjumlahan pecahan. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu pecahan? Sebelum kita bahas apa itu pecahan, coba kita amati dahulu gambar-gambar berikut. Di sini ada gambar telur, pizza, apel, pepaya, jeruk, dan kue. Tentunya gambar-gambar tersebut sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Bahkan kita sering menggunakan konsep pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pecahan. Pecahan adalah bilangan untuk menyatakan suatu bagian dari bagian keseluruhan. Di dalam pecahan, ada konsep pecahan yang menyatakan bahwa bagian atas disebut pembilang dan yang bawah disebut penyebut. Seperti contoh, angka 7 ini disebut sebagai pembilang dan angka 12 disebut sebagai penyebut. Jika kita mengambil satu potong dari 6 bagian keseluruhan, maka bilangan pecahannya adalah 1/6. Arti dari 1/6 adalah satu bagian dari 6 bagian. Tiap satu bagiannya bernilai 1/6. Pada bilangan pecahan 1/6, angka 1 adalah pembilang dan angka 6 adalah penyebut. Di sini Ibu memiliki satu buah contoh penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda, yakni 2/3 ditambah 1/4. Langkah pertama dalam melakukan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda adalah kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Penyebut dari 3 dan 4 yang sama, KPK-nya adalah 12. 12 dibagi 3, lalu dikali 2, sama dengan 8. 12 dibagi 4, lalu dikali 1, maka hasilnya adalah 3. Jadi hasil penjumlahan dari 2/3 ditambah 1/4 adalah 11/12. Berikut Ibu jabarkan bagaimana langkah-langkah melakukan penjumlahan pecahan seperti yang sudah kita lakukan tadi. Yang pertama, tentukan KPK dari penyebut. Yang kedua, bagi hasil KPK dengan penyebut. Yang ketiga, kalikan dengan pembilang, dan yang terakhir jumlahkan pembilangnya. Nah, jika kita sudah mengetahui bagaimana cara menjumlahkan pecahan, kita coba satu kali lagi dengan melakukan penjumlahan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan. Hasil penjumlahan dari 4/9 ditambah 5/12, langkah pertamanya adalah samakan dulu penyebutnya, yaitu 36. 36 dibagi 9, kemudian dikali 4 adalah 16. Kemudian 36 dibagi 12, dikali 5, hasilnya 15. Jadi hasil penjumlahan dari 4/9 ditambah 5/12 adalah 31/12. Sebelumnya, kita akan mengingat kembali apa yang dimaksud dengan pecahan. Pecahan adalah bilangan untuk menyatakan suatu bagian dari bagian keseluruhan. Perhatikan pizza berikut ini. Pizza dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Jika kita mengambil satu potong dari 6 bagian keseluruhan, maka bilangan pecahannya adalah 1/6. Arti dari 1/6 adalah satu bagian dari 6 bagian. Jadi, tiap satu bagiannya bernilai 1/6. Pada bilangan pecahan 1/6, angka 1 adalah pembilang, dan angka 6 merupakan penyebut. Ada beberapa macam pecahan yang kita pelajari di kelas 5. Yang pertama adalah pecahan biasa, contohnya 3/5. di mana bilangan 3 merupakan pembilang dan bilangan 5 merupakan penyebut.
Jenis yang kedua adalah pecahan campuran. Contohnya 2 1/4. Bilangan 2 merupakan bilangan bulat, bilangan 1 merupakan pembilang, dan bilangan 4 merupakan penyebut. Selanjutnya adalah pecahan desimal. Contohnya 19,2 dan 7,25. Ciri-ciri dari pecahan desimal adalah adanya tanda koma. Selanjutnya, pecahan persen. Contohnya 30% dan 76%. Sebelumnya, kita juga akan mengingat kembali penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Sebuah pizza dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Adik memakan 1 bagian dari 4 bagian, sedangkan kakak memakan 2 bagian dari 4 bagian. Berapa bagian pizza yang dimakan oleh adik dan kakak? Ternyata 3 bagian dari 4 bagian. Sehingga jika kita tuliskan dalam bentuk pecahan adalah 1/4 ditambah 2/4. Hasilnya adalah 3/4, yang artinya 3 bagian dari 4 bagian. Jadi, penjumlahan pecahan biasa yang berpenyebut sama dapat kita tuliskan sebagai berikut ini. A per B ditambah C per B sama dengan A ditambah C per B. Yang kita jumlahkan hanya bilangan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Kemudian, bagaimana cara melakukan penjumlahan pecahan biasa yang berpenyebut beda? Maka kita menempuh langkah-langkah sebagai berikut ini. Yang pertama, kita menyamakan penyebut masing-masing pecahan, yaitu dengan cara mencari KPK dari masing-masing penyebut pecahan. Kemudian, ubah masing-masing pecahan menjadi pecahan lain yang senilai. Selanjutnya, setelah penyebutnya sama, jumlahkan dengan cara seperti penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Dan yang ketiga, jika hasilnya berupa pecahan dengan pembilang dan penyebutnya yang masih besar, maka kita perlu menyederhanakan pecahan menjadi pecahan senilai lainnya yang lebih sederhana. Penjumlahan pecahan biasa berpenyebut beda. Contoh pertama, 3/4 ditambah 3/12 sama dengan titik-titik. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyamakan penyebut untuk semua pecahan dengan cara mencari KPK dari masing-masing penyebut, yaitu 4 dan 12. Cara mudahnya, kita mencari kelipatan masing-masing bilangan terlebih dahulu. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 12 adalah 12, 24, dan seterusnya. Kemudian kita menjumpai bilangan yang sama dari kelipatan 4 dan 12, yaitu 12. Jadi KPK dari 4 dan 12 adalah 12. Nah, kita gunakan bilangan 12 tersebut menjadi penyebut yang baru untuk pecahan senilai masing-masing pecahan. Sehingga kita tuliskan titik-titik per 12 ditambah titik-titik per 12. Nah, selanjutnya kita mencari pembilang yang baru untuk masing-masing pecahan dengan cara membagi penyebut yang baru dengan penyebut lama. Penyebut baru 12 dibagi penyebut lama 4. 12 dibagi 4 adalah 3. Lalu kita kalikan dengan pembilang lama. Pembilang lama adalah 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Hasil tersebut menjadi pembilang yang baru. Jadi, pecahan senilai untuk 3/4 adalah 9/12. Selanjutnya, pada pecahan kedua tersebut memiliki penyebut baru yang sama dengan penyebut lama, yaitu 12. Sehingga pembilang yang baru juga sama dengan pembilang yang lama, yaitu 3. Setelah penyebutnya sama, kita lakukan langkah yang kedua, yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut sama. Kita tuliskan sama dengan 9 tambah 3 per 12. Hasilnya adalah 12 per 12. Hasil dari 12 per 12 masih bisa kita sederhanakan bentuk penulisannya.
sehingga kita lakukan langkah yang ketiga, yaitu penyederhanaan pecahan. 12/12 merupakan pecahan dengan pembilang dan penyebut yang sama, sehingga dapat kita tuliskan sebagai bilangan 1. Jadi hasil dari 3/4 ditambah 3/12 adalah 1. Nah, berikutnya, pernahkah kalian berbelanja ke pasar? Nah, apakah pernah dalam kegiatan belanja tersebut menggunakan konsep pecahan? Seperti yang dilihat di sini, bahwa dalam transaksi setiap penjual dan pembeli selalu menggunakan konsep pecahan. Misalnya, ibu membeli 1/2 kg terigu dan 1/4 kg gula. Nah, selain itu juga di sini contohnya, misalnya ibu membeli 1/2 kg buah mangga dan juga 1/4 kg buah jeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak, insya Allah sehat semua ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika tentang menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Silahkan diperhatikan contoh soal berikut ini. Soal nomor 1. Mula-mula sebuah akuarium berisi air 1/6 bagian. Lalu akuarium tersebut diisi lagi air hingga mencapai 5/6 bagian. Berapa bagian air yang ditambahkan ke dalam akuarium tersebut? Sekarang perhatikan akuarium yang sudah Miss bagi menjadi 6 bagian. Jadi masing-masing bagian berisi 1/6 air. Oke, sekarang mula-mula akuarium tersebut sudah terisi 1/6 bagian. Kemudian akan kita isi sampai mencapai 5/6 bagian. Kita hitung ya berapa bagian lagi yang harus kita tambahkan. 1/6, 2/6, 3/6, 4/6. Jadi jawabannya adalah 4/6 bagian air. Bagaimanakah operasi matematikanya? Harus kita tulis. Untuk mencari banyaknya air yang kita butuhkan adalah dengan mengurangkan 5/6 dikurang dengan air mula-mula yang berada di akuarium tersebut. Jadi hasilnya adalah 4/6. 4/6 bisa kita sederhanakan menjadi 2/3. Jadi air yang ditambahkan ke dalam akuarium tersebut adalah 2/3 bagian. Soal nomor 3. Saat pulang dari kantor, ayah membeli 2,5 kg salak dan 1,75 kg jeruk. Berapa kilogram beras seluruh buah yang dibeli ayah ya? Coba kalian perhatikan, di situ ada bentuk pecahan campuran dan bentuk desimal. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian harus samakan terlebih dahulu bentuknya. Miss Reta akan merubah pecahan campuran menjadi desimal. Salak 2,5 kg, Miss Reta rubah setengah menjadi 5/10 dengan cara mengalihkan 1 dengan 5 dan 2 juga dengan 5. Tujuannya adalah supaya mudah dirubah menjadi bentuk desimal. 2 5/10 sama dengan 2,5 kg. Sementara untuk jeruk tetap di 1,75 kg. Pertanyaannya adalah berapa kilogram berat seluruh buah yang dibeli ayah? Sama halnya kita mencari total, berarti kita harus menjumlahkan berat salak dan berat dari jeruk. 2,5 ditambah 1,75 sama dengan 2,5 ditambah 1,75. Hasilnya 4,25 kg. Jadi berat seluruh buah yang dibeli oleh ayah adalah 4,25 kg. Soal selanjutnya nomor 5. Untuk kegiatan pramuka, Zizo membawa 1,3/4 meter tongkat kayu, sedangkan Elquina membawa tongkat kayu 2,25 meter lebih panjang dari tongkat milik Zizo. Berapa meter panjang tongkat kayu milik Zizo dan Elquina? Jadi kira-kira lebih panjang tongkat siapa ya, Zizo atau Elquina ya teman-teman? Oke, sekarang untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mencari tahu dulu panjang tongkat kayu milik Elquina.
Kita tahu bahwa panjang tongkat kayu zizo adalah 1/3/4 meter dan tongkat kayu Elquina lebih panjang 2,25 meter. Oke, jadi untuk mencari tongkat kayu Elquina mudah ya teman-teman. Jumlahkan panjang tongkat zizo dan selisih tongkat mereka berdua, yaitu 2,25. Jadi panjang tongkat kayu milik Elquina adalah 1/3/4 ditambah 2,25. 1/3/4 bisa dirubah menjadi desimal, yaitu 1,75 ditambah 2,25. Hasilnya adalah 4,00 atau sama dengan 4 meter. Pertanyaannya adalah berapa meter panjang tongkat kayu milik Zizo dan Elquina? Jadi pertanyaannya adalah panjang tongkat kayu mereka berdua. Jadi totalnya adalah 1/3/4 ditambah dengan 4 sama dengan 1,75. Totalnya adalah 1/3/4 ditambah dengan 4 sama dengan 1,75. Nah, sudah kita amati bersama ya video yang di sini. Ibu memiliki 2 buah soal yang nantinya bisa kalian coba kerjakan untuk berlatih di rumah. Silakan diamati dan dikerjakan sesuai dengan contoh yang sudah ibu tadi jelaskan. Sekian pembelajaran hari ini dari ibu. Semoga penjelasan yang ibu berikan bisa dipahami dan ilmu yang didapatkan juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.